Kembali lagi pada saya di sini. Di video kali ini kita akan membahas lagi masih tentang berhubungan dengan MySQL, yaitu dengan topik built-in function. Nah, bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Ivan dengan NPM 190810025, mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Oke, langsung saja. Built-in function. MySQL mempunyai beberapa built-in function, fungsi bawaan dari MySQL yang digunakan untuk manipulasi karakter di MySQL. Nah, jadi di sini guys, function sama dengan fungsi itu terdapat di MySQL. Nah, di sini yang kita bahas itu built-in-nya, maksudnya fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh MySQL itu sendiri. Kita bisa membuat MySQL sendiri. Cuma di sini saya akan membahas apa-apa saja built-in function-nya. Nah, untuk website lebih lanjut bisa kalian kunjungi di bawah sini. Nah, di sini built-in function. Nah, di sini ada banyak ya built-in function atau fungsi yang disediakan oleh MySQL itu sendiri. Ada cukup banyak, baik itu fungsi numerik, fungsi string, fungsi tanggal atau lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba hanya beberapa saja. Nah, jadi di sini kita akan mencoba fungsi matematika. Nah, di fungsi matematika ini saya hanya mengambil sampel, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampel aja. Yaitu yang pertama ada ABS yang kegunaannya mengubah kebilangan absolut, yaitu cell, yaitu membulatkan ke atas, floor membulatkan ke bawah, SQRT menghitung akar, dan P akan menghitung P. Nah, jadi langsung saja. Jangan lupa aktifkan sum kalian dulu pertama-tama. Setelah sudah, maka di sini saya akan menggunakan mode teks yaitu CMD. Nah, lalu seperti biasa kita akses direktorinya. Lalu kita login. Nah, untuk built-in function kawan, di sini kita tidak perlu menggunakan database atau table. Ada juga built-in function yang menggunakan database yang seperti menghitung agregat, misalnya seperti sum, average, max, min, itu biasanya menggunakan tabel dari suatu database. Nah, sedangkan di sini kita tidak perlu, yang saya buat ini kita tidak perlu menggunakan suatu database atau dari suatu tabel tersebut. Langsung saja kita praktekkan. Jadi misalnya kita coba fungsi yang pertama yaitu ABS, mengubah kebilangan absolut. Jadi kalau kalian tahu bilangan absolut itu apapun bilangannya, baik itu negatif, dia akan mengubahnya ke bilangan positif, namun juga absolut. Nah, kita coba sini, select abs. Kita coba bilangan positif ya, abs 95, pasti dia akan menampilkan 95. Nah, kita coba bilangan negatif, abs, coba kita minus 800, maka dia akan menampilkan positif 800, namun juga absolut ya. Nah, Oke, lanjut ke contoh kedua, yaitu penggunaan cell, membulatkan bilangan ke atas. Nah, contoh select cell, kita coba di sini kan membulatkan bilangan ke atas, berarti kita coba sini 1,8. Dia akan membulatkan bilangan ke atas yaitu menjadi 2. Nah, apapun bilangannya. Nah, kita coba lagi select cell 1,3. Nah, pasti di pikiran teman-teman, oh ini pasti akan kalau dibilang 1,3 dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, emang itu konsep umumnya. Cuma di sini MySQL mengatakan bahwa untuk membulatkan bilangan ke atas ada dua fungsi, yaitu cell dan floor. Nah, jadi untuk cell untuk membulatkan bilangan ke atas, tidak peduli dia di belakangnya mau lebih dari 5 atau kurang dari 5, dan sedangkan floor untuk nanti dia akan membulatkan bilangan ke bawah. Dia tetap akan membulatkan bilangan ke atas yaitu 2. Nah, lanjut aja ke bagian floor. Kita coba 1,9. Dia akan membulatkan bilangan ke bawah yaitu menjadi 1. Nah, kita coba lagi select floor, coba 1, pasti 1. Nah, lanjut untuk contoh selanjutnya itu SQRT, atau yang sering kita dengar itu menghitung sebuah akar. Nah, jadi
kita coba sini select SQRT akar dari, kita coba 16, maka akar dari 16 itu ada 4. Kalau kalian mencoba di kalkulator pun pasti hasilnya juga 4. Nah, jadi SQRT ini berfungsi untuk menghitung sebuah akar. Nah, untuk pi, menghitung sebuah pi. Nah, di sini sintaknya kita tidak bisa menuliskan begini, karena dia akan error dengan parameter, katanya incorrect parameter. Nah, jadi jika kita bilang kita ketikkan select pi, kan pi kan 3,14 kan. Nah, jadi untuk cara memakainya cukup ada bilangan dikalikan dengan pi itu sendiri. Kita coba 17 kali pi, maka hasilnya 23,407075. Nah, untuk fungsi matematika mungkin cukup sangat gampang ya. Selanjutnya untuk fungsi string. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 sampel yang saya ambil di sini. Yang pertama untuk length. Length itu untuk menghitung jumlah karakter atau string. Oke, kita coba langsung select length ya. Length, terus kalian masukkan karakter kalian. Misalnya video. Maka ini nanti dia akan menyampaikan jumlah karakternya 5. Dari mana 5 ini? F, E, V, I, D, E, O. Berarti 5 kan? Makanya dia menampilkan sini 5. Nah, kita coba selanjutnya itu ASCII. Itu maksudnya menampilkan kode ASCII. Kode ASCII itu kode yang sudah ada atau yang telah ditentukan oleh sistem. Jika kalian search Google apa itu kode ASCII, pasti akan banyak sumber-sumbernya. Jadi langsung saja ASCII. Kita coba kode ASCII dari universitas. Maka kode ASCII-nya itu 117. Untuk bagaimana cara menentukan kode ASCII bisa kalian search Google saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu lower, yaitu mengubah karakter ke huruf kecil. Nah, langsung kita praktekkan select lower. Kita buat huruf besar ya. Contohnya pertanian. Nah, maka dia akan menuliskan pertanian juga, tapi dalam huruf kecil. Lanjut, yaitu ada apalagi ada upper. Ini kebalikannya, dari yang kecil akan menjadi besar. Upper. Coba sini lingkungan. Kita akan mengubah ke huruf besar. Lanjut, di sini ada bin, mengubah ke bilangan biner. Nah, jadi jika kalian mempelajari suatu bilangan, itu ada bilangan biner, heksadesimal, dan oktal, itu merupakan bilangan sistem yang hanya terdapat di situ hanya 2 angka, yaitu jika biner hanya 1 dan 0, dan begitu dengan seterusnya. Nah, kita coba sini biner 90, maka dia akan menampilkan hasilnya 10111010. Untuk cara hitungnya bisa kalian search Google saja. Lanjut, di sini ada bilangan heksadesimal. Coba lagi select X 9, maka heksadesimalnya itu 63. Dan ke oktal, nanti yang terakhir ini kita buat concat oktal, itu mengubah ke bilangan oktal 8, maka bilangan oktalnya itu 130. Nah, untuk concat ini menggabungkan 2 string. Jadi cara penulisannya cukup select concat. Lalu string pertama apa? Aku. Kita coba string kedua, kuliah. Maka dia akan menghubungkan atau menyatukan string tadi, yaitu aku kuliah. Baik, kita coba fungsi yang lain. Mungkin di materi saya tidak tercantum. Kita akan lihat di sini, yaitu ada fungsi tanggal dan waktu, yaitu current time. Ya, jadi jika kita membuat select current time, maka dia akan menampilkan waktu saat ini. Nah, kita coba sini
select current time, maka dia akan menampilkan waktu saat ini yaitu pukul 14.46. Nah, kita coba lagi, itu ada fungsi apa lagi, fungsi current date, itu berarti menampilkan hari ini tapi melalui dengan tanggal current date. Maka tanggal hari ini adalah 22 bulan 12 tahun 2021. Kita coba ada fungsi apa lagi di sini. Di sini ada fungsi day name. Maka kita coba select day name. Nah, di sini kita langsung memasukkan tanggalnya 2021. Kita coba 2021 bulan 9 tanggal 10. Hari apakah itu? Maka kita melihat bahwa hari tersebut yang di tanggal sini adalah hari Jumat. Nah, daripada kalian buka kalender kan, scroll hari apa tanggal ini, cukup dengan MySQL saja dan MySQL akan mencarinya dengan sendirinya. Nah, di sini juga ada day of week. Maksudnya di sini day of week ini dia akan menampilkan minggu atau pekan keberapa dari tanggal tersebut. Contoh, day of week pada tanggal 2021. Kita coba tanggal hari ini, lalu lupa petiknya, maka dia akan menampilkan minggu keempat, day of week. Maksudnya ya, minggu keberapa dari tanggal tersebut, dari tanggal ini ke minggu keempat. Nah, lanjut, kita coba lagi the last day. Nah, untuk mencari last day ya, mencari tanggal hari terakhir dari bulan tersebut atau tanggal tersebut. Coba select last day. Coba lihat. Oke, last day dari 2000, kita coba 2020 01 atau coba aja 02. Maka last day nya oke. Tidak fungsi. Oke, ada apa ini? Last day doesn't exist. Oke. Sebentar. Oh, sintaknya salah. Last underscore day. Nah, maka last day-nya yaitu tanggal 29. Jika kalian mau mencoba lebih dalam lagi, di sini sudah ada beberapa fungsi ya, dari tambah, lebih besar, lebih kecil. Sini ada ada average tadi yang agregat ya, yang menggunakan tabel, jadi menjumlahkan misalnya kalau jika ada jumlah penjualan contohnya tiap masing-masing kolom, itu kita buat aja average untuk mencari rata-ratanya daripada kita menghitung malam dari HP. Jadi cukup dengan MySQL saja juga bisa. Nah, sini ada banyak ya, cukup sangat banyak sekali. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan see you next video.